Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijaya. Saya dari Sosiologi 19A semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan uh, materi dari mata kuliah Etika Sosial dan Kepemimpinan. Bahasan di sini yakni mengenai tentang krisis kemanusiaan dan juga peradaban. Uh, Bisa kita ketahui bahwasanya saat ini mengalami sedikit permasalahan. Dari itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang krisis kemanusiaan dan juga peradaban. Awal pertama kali yang perlu kita ketahui bahwasanya apa itu krisis kemanusiaan dan apa itu peradaban. Krisis kemanusiaan itu merupakan sebuah permasalahan yang mengalami gejolak dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya harus terjadi. Jadi krisis kemanusiaan itu permasalahan yang dialami manusia, apapun itu menurut saya yang terjadi. Jadi permasalahan krisis, seiring berjalannya waktu, krisis kemanusiaan ini tingkatnya semakin parah. Artinya menunjukkan posisi yang semakin meningkat permasalahan yang terjadi. Nah, setelah itu kita menjelaskan tentang peradaban. Apa itu sih peradaban? Peradaban merupakan perkembangan kebudayaan yang telah dicapai pada tingkat tertentu yang diperoleh manusia sebagai pendukungnya. Jadi peradaban itu capaian, hasil dari apa yang dilakukan manusia terhadap perkembangan yang terjadi dari era dahulu hingga era saat ini. Nah, apa hubungan peradaban dan manusia ini? Tentu saja kaitannya sangat besar, erat. Karena pada dasarnya krisis kemanusiaan itu kan terjadi akibat adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tentu saja ada beberapa hal yang tidak diinginkan seperti ketentuan-ketentuan yang dilanggar, seperti aturan-aturan main yang dilanggar. Jadi kenapa ada krisis? Karena tidak sesuai dengan aturan dan anjuran yang diadakan, yang sudah ditetapkan. Jadi hadirlah sebuah permasalahan yang dinamakan krisis. Saat ini saya menyoroti tentang krisis kemanusiaan bagaimana dari sisi karakter. Bagaimana sih karakter ini yang seharusnya bisa membangun tingkat hidup manusia yang lebih baik, pada dasarnya mengalami sedikit kehilangan nilai-nilai, bisa saya katakan seperti itu. Mengapa demikian? Karena tidak adanya rasa empati lagi terhadap manusia dari manusia itu sendiri. Sesama manusia tidak mempedulikan lagi satu sama lain, sehingga terjadilah sebuah krisis kemanusiaan. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang hubungan antara manusia dan peradaban. Pada dasarnya hubungan ini sangat erat karena kedua hal ini saling mendukung satu sama lain dalam kehidupan. Peradaban ini kan dibuat manusia,
Nah, artinya peradaban ini diuntukkan untuk manusia itu sendiri. Nah, manusia yang beradab itu kan manusia yang mempunyai sopan santun, budi pekerti, moral yang baik, etika yang benar. Nah, jika manusia yang seperti itu tadi ada dan hadir, artinya kan manusia itu memiliki atau memberikan pengaruh ketenangan, kenyamanan, dan ketentraman, serta juga kedamaian dalam kehidupan. Nah, artinya ini adalah sebuah hal yang menarik ya, antara peradaban krisis kemanusiaan dan peradaban ini, karena kedua ini merupakan kepentingan. Kalau bisa dijalankan dengan baik, bisa menghadirkan hal-hal yang baik pula. Karena kan kedua-duanya merupakan sebuah dari penciptaan manusia untuk manusia itu sendiri. Nah, saya mengutip di salah satu jurnal mengenai krisis kemanusiaan dan peradaban. Di jurnal itu membahas bagaimana kita itu bertanggung jawab, artinya memiliki rasa lebih terhadap kemanusiaan dan juga perkembangan-perkembangan yang terjadi, agar balance kehidupan itu, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan, dan nilai-nilai lama juga tidak tergerus oleh nilai-nilai baru. Jurnal tersebut berjudul Nilai-nilai Karakter yang Membangun Peradaban Manusia, yang disusun oleh Teni Sujatnika. Di dalam situ membahas tentang inti-intinya, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang sudah diajarkan sejak lama, dan hal-hal yang pantas atau tidak pantas dilakukan di dalam kehidupan, dan juga support yang diberikan. Jadi di dalam jurnal itu menekankan kita agar di setiap kehidupan itu memiliki karakter yang baik. Artinya manusia itu sebagai makhluk sosial dituntut untuk semaksimal mungkin berperilaku atau memiliki perilaku yang baik, agar bisa saling mengayomi dan melindungi sesama, dan juga memberikan keamanan, kenyamanan, ketentraman. Kembali lagi seperti yang di awal tadi. Nah, setelah memiliki karakter itu harus dibangun. Artinya dibangun, mengapa demikian? Agar karakter yang sudah ada itu bisa kuat, karena pondasinya sudah terbangun. Pondasi yang sudah terbangun tadi harus dikuatkan lagi agar teguh, jadi bisa mendirikan sebuah karakter yang kuat. Artinya tidak mudah tergerus oleh hal-hal apapun. Kan saat ini terjadi krisis ini kan karena pada dasarnya karakter itu kurang atau kehilangan karakter, sehingga krisis kemanusiaan menyebabkan merugikan kemanusiaan ini. Artinya kita manusia merugikan manusia-manusia lainnya, dan melakukan hal-hal yang bisa dibilang di luar akal sehat.
terhadap sesama manusia, yang mana pada dasar dan seharusnya manusia itu saling membantu, tidak saling menghancurkan. Nah, karena jika kita berbicara krisis artinya adanya perbuatan-perbuatan buruk kan, adanya amoral, adanya yang tidak pantas dan tidak benar yang dilakukan di dalam diri manusia itu, sehingga menghadirkan sikap-sikap yang bertolak belakang dari ajaran yang mana semestinya ada dikarenakan pergeseran nilai tadi dan karakter, karena tidak kuatnya karakter tersebut. Karena karakter itu harus dibangun secara kuat, secara teguh agar menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan manusia. Karena pada saat ini bisa dibilang memang kita mengalami krisis kemanusiaan dalam beberapa bidang, seperti kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang mengalami permasalahan, kemudian dengan sengaja kita ada beberapa kasus yang terbaru penyerangan terhadap orang lain, dan pada dasarnya mereka tidak saling mengenal. Yang menyerang tidak mengenal yang diserang tidak mengenal yang menyerang, dan tidak memiliki permasalahan. Artinya kan ada kesalahan, ada hal-hal yang aneh di dalam diri orang itu. Dan itulah mengapa dikatakan krisis kemanusiaan, karena kita tidak saling mengetahui dan tidak saling mengenal, tidak memiliki permasalahan, tapi kita menyerang orang lain. Bisa dikatakan bahwa kita ini tidak bermoral, tidak bersopan santun, tidak memiliki tidak memiliki pengetahuan yang baik lah tentang bagaimana etika kehidupan itu seperti apa. Nah, jadi di situ di dalam jurnal ini diajak untuk membangun karakter tadi sebagai manusia seutuhnya. Dari mana karakter ini dibangun? Bagaimana membangun karakter ini dan dibangun di mana? Ya tentu saja mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan seperti sekolah. Ya, seperti sekolah, pendidikan formal ya, kemudian di lingkungannya diajarkan juga, disosialisasikan. Kemudian taat dan patuh terhadap ajaran-ajaran dan ketentuan-ketentuan yang ada, jangan dilanggar. Kemudian berusaha menumbuhkan rasa saling support terhadap sesama manusia. Nah, jadi dengan begitu memiliki moral yang baik, memiliki moral yang baik dan juga mendapatkan karakter yang baik, sehingga mengurangi yang terjadinya krisis kemanusiaan ini. Karena di semakin majunya zaman, peradaban ini semakin meningkat, dibuat oleh manusia itu sendiri, diciptakan oleh manusia itu sendiri, semakin rendah pula nilai-nilai kemanusiaan, seakan-akan perkembangan zaman yang dibawa ini menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Nah, di dalam jurnal ini juga dibahas bagaimana peradaban itu mencangkup semua kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, serta juga politik. Nah, dalam jurnal ini juga disinggung bagaimana kebudayaan ini kebudayaan yang dihasilkan dari peradaban ini dan yang lainnya itu menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan, teknologi yang maju. Nah, artinya di sini di dalam peradaban ini karena sudah mengalami kemajuan, artinya kehidupan
kehidupan manusia pun seharusnya dibawa ke arah yang lebih maju, sesuai dengan seperti teknologi dan segala macam tadi yang maju di era peradaban. Nah, manusianya pun juga harusnya maju secara pola pikir, tingkah laku, dan segala macam, sehingga bisa menghasilkan hal-hal baik. Jadi manusia ini memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab bagaimana sih dengan kemajuannya zaman, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, kita ini bertanggung jawab juga akan kemajuan etika yang ada di dalam diri kita. Karena kehidupan ke depan itu semakin kompleks, seperti yang dijelaskan di dalam jurnal ini. Kita dituntut untuk berperilaku baik, berperilaku sopan. Karena dengan begitu peradaban ini bisa dikatakan berhasil. Artinya segala hal yang berhubungan dengan teknologi, ilmu pengetahuan dan lain-lainnya sudah maju, sementara karakter kita mengalami penurunan, sehingga terjadilah sebuah krisis kemanusiaan. Nah, oleh karena itu jurnal ini mengajak kita untuk membangun nilai-nilai karakter peradaban manusia, yang tentu saja ini diperuntukkan untuk kita juga. Bagaimana kita yang saat ini kita yang mengetahui kita mengetahui bagaimana kondisi saat ini, kita bisa melihat bahwa memang benar bisa dikatakan bahwa kita mengalami krisis-krisis kemanusiaan. Nah, kita juga bisa melihat bahwa peradaban kita sudah maju, namun tidak diimbangi dengan sikap-sikap manusia, sehingga manusia itu tidak memiliki rasa kemanusiaan dan menimbulkan masalah-masalah yang namanya krisis kemanusiaan tadi. Artinya begini, nilai-nilai itu harus tetap dibangun, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moral, nilai-nilai yang sudah ada, yang memang fungsinya mengatur kita menuju kehidupan sosial yang lebih baik. Jadi jangan dihilangkan di dalam jurnal ini, bisa dikatakan seperti itu. Jadi jangan sampai hilang, karena jika hilang tentu saja hal ini menyebabkan permasalahan-permasalahan baru, seperti yang diungkapkan oleh Bakhar yang dikutip oleh Muhaimin dalam jurnal mengatakan bahwa nilai yang sangat erat dengan pengertian-pengertian dan aktivitas manusia yang kompleks, sehingga sulit ditentukan batasnya. Jadi nilai itu selalu ada di dalam setiap tindakan manusia, dan nilai itu bisa dikatakan menyusun dari perilaku dan karakter manusia, sehingga bisa menciptakan hal-hal baik dari nilai-nilai tersebut, dan menciptakan rasa-rasa yang lebih terhadap sesama di dalam kehidupan. Rasa lebih itu menciptakan sebuah kedamaian dan juga ketentraman di dalam kehidupan terhadap satu manusia dan manusia lainnya, dan tidak ada lagi, diharapkan tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena dengan berkembangnya zaman, berkembangnya peradaban, hal tersebut seharusnya sudah bisa diminimalisir, karena pengetahuan dan juga karakter seharusnya sudah bisa berkembang lebih maju lagi.
Baiklah, itu penjelasan dari saya sedikit tentang materi itu hari ini. Krisis kemanusiaan dan juga peradaban. Ada salah kata, kekurangan penjelasan, dan juga beberapa hal-hal yang mungkin mengalami kendala di penjelasan ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.